Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monalisa Kusumawardani dengan NIM B1A1222040 akan mencoba menjelaskan tentang hal-hal yang dibolehkan dalam Islam. Dalam ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam hukum Islam. Hukum pernikahan dalam Islam menurut para ulama dan imam mazhab. Manusia sebagai makhluk sosial pastilah membutuhkan satu sama lain, saling membutuhkan dalam artian tidak bisa hidup sendiri. Juga dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah diatur oleh beberapa aturan etika, baik itu hukum negara, agama, atau adat yang sudah dirancang dan diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan bersama. Begitu juga dalam pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan sudah dipaparkan dan diatur sedemikian rupa dan adil untuk para pengikutnya dalam hal pernikahan ini. Tentang hukum melakukan pernikahan. Menurut Ibnu Rushd menjelaskan segolongan fuqaha yakni jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya wajib. Sementara itu para ulama mutahirin berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapat di atas berdasarkan kemaslahatan dan pendapat-pendapat itu tidak ada yang salah. Pendapat-pendapat di atas juga mempunyai alasan-alasan tendensi hukum masing-masing. Namun Ibnu Rushd menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran. Apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini haruskah diartikan wajib, sunnah, ataukah mubah? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, jika kamu takut berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menganiayanya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang tidak kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Firman selanjutnya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengampunkan mereka dengan karunia dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Hadis tentang pernikahan. Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain. Al-Bahiki 1229. Terlepas dari pendapat ulama dan para mazhab di atas yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan menafsirkan hadis tentang perkawinan. Dalam mendefinisikan dan menafsirkan hadis tentang perkawinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Dan demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan sebagai tujuan dari pernikahan, maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, mubah, ataupun haram. Pernikahan hukumnya wajib. Pernikahan akan menjadi wajib jika kaum muslimin itu sudah mampu melangsungkan pernikahan, akan tetapi nafsunya tidak sudah mendesak dan takut jika terjerumus dalam perzinahan, maka hukumnya menjadi wajib bagi dia untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk tidak dapat melakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan. Pernikahan hukumnya sunnah. Adapun hukumnya sunnah, jika seorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia menikah. Jika baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah karena menjalankan hidup sebagai pendeta. Sedikit pun tidak dibenarkan dalam Islam. Imam Tabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara tulus bagi rahmah kawin para kita. Syaib Sabir 1990. Pernikahan hukumnya haram. Pernikahan akan menjadi haram jika seseorang tidak mau melakukan nafkah lahir batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Haram baginya untuk menikah. Imam Qurtubi berkata, bila seseorang laki-laki tidak sadar mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya memenuhi hak istrinya, maka tidaklah boleh ia menikah sebelum ia terus terang menjelaskan semua keadaannya kepada istrinya sampai datang ia mampu memenuhi hak tersebut. Itulah pemaparan materi tentang hukum dalam Islam tentang pernikahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.